Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Soleh Susana bersama rekan saya Nanek Fitriapari. Kami CGP Angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Kota Serang akan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 3.1. Ya, kami berada di SMA Negeri 4 Kota Serang. Kali ini kami akan mewawancarai kepala sekolah dari SMA Negeri 4 Kota Serang, yaitu Bapak Ade Suparman MPD. Untuk itu saya dan Pak Soleh akan langsung ke ruang beliau. Assalamualaikum. Semangat. Siapa? Bapak, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf kalau terasa mendadak. Saya dapat tugas sebagai CGP Angkatan 6 dari SMA Sartel Kota Serang bersama Ibu Neng, ingin mewawancarai Bapak tentang modul 3.1, yaitu tentang Pengambilan keputusan etika dilema. dilema gitu. Nah, nanti kita akan silih berganti menanyakan beberapa pertanyaan. Jadi kiranya Bapak memberikan penjelasan pemaparan tentang tugas yang saat ini kami buat. Jadi itu mungkin dari Bu Nengku, silakan. Ya. Ya, jadi ini pertanyaan pertama nih Pak. Iya. Selama ini Bapak bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus terkait dilema etiket, Pak? Iya. Baik, insyaallah apa yang kita terapkan di SMA 4 ya. Jadi intinya di lingkungan sekolah itu hampir mirip, Pak. Di lingkungan sekolah itu hampir mirip. Apakah itu sekolah penggerak atau bukan, itu situasinya mirip. Contoh misalnya, pertama, dilema etika ini kaitannya bagaimana sekolah untuk rujukan moralnya seperti apa, katanya? Iya. Rujukan moralnya. Satu yang harus kita ingat bahwa anak-anak sekarang itu diajak benar susah. Iya. Di mana-mana Itu tantangan ya, Pak. di mana-mana Tantangan. untuk kondisinya. Nah, sekarang bagaimana di sekolah sebagai contoh? Kita ini yang paling pokok, yang paling mendasar pada siswa itu bagaimana membiasakan diri sarapan pagi. Itu Hal yang sederhana tuh. yang sederhana dulu. Iya. Bagaimana membiasakan diri sarapan pagi. Karena sarapan itu penting, jangan dianggap enteng. Contoh, Bapak misalnya mau ke sekolah nggak ngeliat bensin motor atau mobil, ternyata hanya ada setengah strip dari satu strip pertama. Iya. Kita tanpa sadar itu jalan aja. Bapak tinggal di mana? Misalnya tinggal di mana? Iya. Saya di Ciracas. Ternyata hanya sampai ke Kebon Jahe udah mogok mobil. Iya. Oh, ternyata baru sadar bensinnya habis. Habis. Nah, siswa pun sama begitu. Nah, sehingga kita di sekolah itu diajak untuk menerapkan salah satu rujukan moralnya itu kaitannya dengan program kita, dalam hal ini bagaimana mempertahankan sekolah kita sebagai sekolah dunia nasional. Maka tiap pagi kita sambut anak-anak di depan oleh guru piket sambil memeriksa alat makan dan minum. Oh iya.
tanpa melihat apa sih yang dibawa, Isinya, iya. gitu kan Pak? Betul, betul. Nah, lalu ditanya, sudah sarapankah di rumah? Kalau ini kan untuk persiapan makan siang. Iya. Dan itu ada saja ya belum patuh, Iya. karena itu untuk kebaikan mereka. Betul, betul. Terus yang kedua di depan tuh sambil menganalisa dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagaimana Pelatihan. ya, Iya. bagaimana yang laki-laki rambutnya, kemudian kesesuaian seragamnya, kan di depan sudah dipampang. Iya. Kalau Senin Selasa Pakaiannya apa? putih abu kan, Iya. pakai ikat pinggang, sepatu hitam. Kalau Rabu Kamis batik, Iya. bawahnya putih. Kalau Jumat pramuka. Nah itu kan etika seperti itu perlu kita tegakkan karena ini kaitannya dengan disiplin. Iya. Nah, lanjutnya Pak, tentang pelanggaran ITE. Iya. Artinya siswa sekarang ini pelanggaran atau penyalahgunaan medsos Iya. itu sangat kuat. Iya. Nah, kebetulan saya masuk anggota jaringan komunikasi Kemendikbud. Nah, sehingga di dalamnya itu adalah kepala sekolah seluruh Indonesia. Saya masuk di dalamnya, sering komunikasi bahwa kondisi ini sudah menyeluruh Pak, bukan hanya di Kota Serang, termasuk di SMA 4. Iya. Nah, yang kita temukan itu kalau bully-bullyan dengan teman-temannya sering Pak. Iya. Hari-hari. Nah, saya dapat informasi juga dari daerah Kalimantan, Papua, itu bahwa anak-anak sekarang ini tingkat penyalahgunaan medsos itu sangat tinggi, bahkan sudah mengarah kepada yang namanya porno aksi, pornografi. Iya. Salah satunya bahwa bagaimana kita bisa menjaga supaya punya hidup Iya. kebiasaan. Iya. Yang kedua, kita mengamati juga bagaimana pada saat kita melakukan sholat duha berjamaah. Nah, sehingga guru-guru itu tidak semuanya harus ada di depan, khususnya wali kelas ada di samping Iya. para siswanya. Iya. Karena siswa itu dikelompokkan, Bu. Dikelompokkan. Kalian beli tikar sendiri per kelas. Jadi duduknya juga per kelas, laki-laki. Dampingi sama di kelasnya. Nah, jadi si bapak dan ibu guru ada di tengah-tengah, Iya, iya. sehingga bisa diimplementasikan Di rumah. Kemudian dilanjut dengan pembacaan surat Al-Kahfi. Jadi dari evaluasi itu ternyata dampaknya cukup bagus. Termasuk misalnya penerapan sarapan pagi, lalu bawa alat minum, Iya. makan dan minum ke sekolah. Iya. Kita sampaikan, kenapa kita menyampaikan itu ke anak-anak? Satu, kamu misalnya beli jus di luar, apakah yakin gelasnya itu bekas siapa, steril? Iya. Bisa aja bekas orang yang tergesek. Tapi kalau buat sendiri kan yakin Pak. Iya. Nah, yang kedua, mengurangi sampah plastik di Iya. sekolah. Iya, ngerti, Pak. Itu kaitannya dengan kita sebagai seorang diniat. Iya. Nah, itu juga meringankan beban Pak Odi. Iya. Meringankan beban Pak Odi. Nah, dari evaluasi tersebut, kebermanfaatannya besar, maka itu terus kita lakukan. Nah, tapi kalau kebermanfaatnya kecil, lalu kurang bagus, ya mungkin harus dilakukan. Itu Pak. Ibu mungkin ini sudah terjawab semuanya pertanyaan-pertanyaan dari tugas berpenggerak Bapak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat terutama buat kami nih yang berdua Amin, yang amin, empat amin, gitu. amin. Bisa mencontoh juga yang Amin. baik-baik tadi ya Positif, sudah disampaikan. Saya pamit. Ya, sama-sama Pak.
Amin, Bapak. Ya.